Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, pekerjaan sehari-hari dagang bubur ayam ya, jam 6 sampai jam 9. Dan sekarang dan juga YouTuber tertua di Semesta. Umur saya 63 tahun ya, lebih 3 bulan. Ini saya nyoba belajar sama Pak Mahfud dan Deddy Corbuzier ya. Di channel Deddy Corbuzier ini yang nonton kok banyak sih, 3.299.890 6 hari yang lalu. Artinya judulnya Budi Ari jelas harus diperiksa. Saya belak-belakan ya, Mahfud MD bicara. Apa sih isinya? Kita ini pakai program UPS ya, diajarin anak saya. Di Mahkamah Agung itu ada lift khusus. Lift khusus yang disebut lift Kompi A. Kompi A. Tahu aja nih Mahfud nih, ada lift khusus untuk ketemu dengan orang khusus untuk menyelesaikan kasus khusus. Lift Kompi A, tahu? Ini yang datang ke situ adalah orang-orang tertentu yang sudah punya janji bertemu dengan pejabat di atas. Ada lift untuk tamu, Mas Deddy ke sana, nanti saya mau ke sana gitu. Oh, lift nomor sekian Pak. Tapi ini ada lift khusus. Mungkin lift khusus itu mungkin milik ketua. Jadi Pak Mahfud pengalaman dia, tahu dia. Berarti ngalami naik lift khusus itu. Atau milik siapa, kan pasti di setiap pasti ada VIP-nya lah. Tapi dia bisa masuk. Ada orang tertentu yang sebelum sampai itu Bapak di lift situ, Bapak di lift situ. Nanti di atas situ cincai. Cincai, apa cincai maksudnya? Wow. Apa maksudnya cincai? Kita lihat ya. Pak Mahfud. Jadi Deddy Corbuzier. Pak langsung Pak. Susah ketemu Bapak nih, susah Pak. Gimana? 1 triliun tuh nyimpen di rumah gimana Pak? Waduh, saya nggak bisa bayar kayak 1 triliun di rumah. Iya, 1 triliun Pak. Kadangkala bawa uang 1 miliar aja sudah segini ya. Pak, 1 miliar 1 triliun. Aduh, gimana tuh? Saya sih pernah bawa uang 1 miliar waktu musim kampanye itu. Wah, gede banget 1 miliar, saya bilang segini anunya gitu. Ya, kalau 1 triliun apalagi kalau 1 triliun kan. Tapi 1 triliun yang ditemukan di rumah siapa? Yang maklar kasus itu ya, di Mahkamah Agung ya. 1 triliun. Mana sih Indonesia ini? 1 triliun. Berarti kalau 1 triliun itu kan 1 miliar 1000 miliar ya. Wah, jelas Indonesia kita ini. Orang-orangnya sebagian nggak jelas. jadi 1 triliun itu kayaknya punya sendiri atau punya rame-rame Pak? Menurut saya itu, saya yakin ya, di pengadilan yang itu uang haram. Uang haram itu artinya urusan perkara. Kalau perkara untuk 1 triliun, apalagi dia statusnya mengaku sebagai apa? Perantara. Markus lah kalau dalam sekarang maklar kasus. Karena dia bilang ini untuk ngurusi perkara. Berarti kan tidak mungkin itu perkara 1. Karena itu tidak mungkin perkara 1, pasti hakim yang terlibat itu banyak. Waduh. Gitu. Itu sebabnya hakim yang terlibat ini banyak. Menurut informasi yang saya peroleh ya dari Komisi Yudisial. Jadi begini nih. Nampaknya memang ada keengganan semula dari Mahkamah Agung untuk membongkar kasus ini. Karena begini, begitu kena sendiri berarti nanti. Siapa Tanur itu dibebaskan kan. Itu putusannya sama sekali tidak masuk akal kan. Itu sih gara-gara dia masuk akal. Kejaksaan juga yang sudah bekerja keras merasa dalil-dalilnya benar dibolak-balik gitu. Sehingga orang tidak percaya nih kalau ini benar. Akhirnya dihujat masyarakat, para ahli hukum, lalu kasasi. Nah, dalam proses kasasi itu sebenarnya sudah ada Komisi Yudisial memutuskan
hasil penyelidikan dia terhadap bacaan ini dan pendalaman itu perlu segera dijatuhi sanksi berat hakim itu. Oke. Tapi Mahkamah Agung tidak mau. Kenapa? Karena takut. Iya, duganya takut ini Iya, terbongkar. 1 triliun. Iya kan. Nah tapi jaksa terus main kan. Kalian ya Komisi Yudisial ini Iya. kan tugasnya ngawasi hakim, bisa mencat hakim tapi dengan forum 4 dari Komisi Yudisial, 3 dari Mahkamah Agung. Nah yang dari Mahkamah Agung ini tidak segera dikirim namanya, banyaklah alasannya. Nah ketika pada akhirnya ini ditangkap, nah, baru Mahkamah Agung segera membuat keputusan. Anda tahu keputusan Mahkamah Agung bahwa Tanur itu dihukum 5 tahun itu sehari sebelum penangkapan. Sehari sebelum. Iya, sebelum itu tidak ada kabar kapan mau diselesaikan apa. Jadi sebelum penangkapan diumumkan dulu agar tidak kehilangan muka bahwa kami pun sudah bertindak gitu kira-kira. Ini kesimpulan saya itu memang sengaja itu dilakukan karena dalam pengalaman saya menangani masalah-masalah hukum seperti itu, ya saya jadi Menko Polhukam, biasanya kejaksaan itu juga memberitahu Oke. langkah-langkah yang akan diambil untuk hakim. Nah, agar Mahkamah Agung ini tidak kehilangan muka, sehari sebelum ditangkap, misalnya Diumumkan. besok mau ditangkap loh, sehari sebelumnya langsung diumumkan Supaya nggak kehilangan supaya muka. tidak kehilangan muka. Itu analisis saya. Karena saya tahu setiap perkara-perkara serius itu Saya percaya. biasanya dikomunikasikan ke Menko Polhukam waktu itu ya, Pak ini kasusnya begini, mungkin akan ada pergolakan begini, ada gimana, saya sudah komunikasi juga dengan Mahkamah Agung, kayak gitu berarti ini udah diberitahu Udah permainan nih berarti nih. main. Nah, tapi Oleh, Pak, oleh sebab itu sekarang gelagapan kan Mahkamah. nah itu Pak, tapi berarti saya punya 2 pertanyaan nih Pak Mahfud. Gelagapan. Tapi semua yang Bapak omongin saya percaya, saya selalu percaya sama Bapak. Nanti saya tipu. Ditipu Pak Mahfud mah kebanggaan lah. Ditipu Pak Mahfud mah kebanggaan, yang nipu siapa? Pak Mahfud ya kan? Lah, kebanggaan Pak. Oke Pak. Yes. Saya punya, berarti saya lari ke 2 pertanyaan Yes. yang sederhana. Artinya hukum bisa dibeli Pak. Oh iya. Kok uyanya cepat Pak? Anda kok baru tanya sekarang? Iya, telat tuh, Bang. Saya pernah diributin orang. Ada seorang menteri lah, nanti saya sementaranya sebut terakhir, mengirim sebuah karikatur kepada saya. Orang desa datang ke pengadilan. Bapak tolong, saya mohon keadilan, datang ke sini. Lalu kata hakimnya apa? Apa kamu minta keadilan ke sini? Keadilan itu di sini dibeli, bukan diminta. Aduh. Itu artinya apa? Memang kesan di Indonesia Hukum pengadilan bisa tuh dibeli. beli. Dan ketika saya men-share itu di Twitter saya, masyarakat ribut. Begini katanya, kelakuannya para pejabat, orang mencari keadilan malah diketawain katanya. Padahal saya ingin memberitahu ke publik bahwa hukum itu kayak gitu di pengadilan. Dibeli. satir kan. Yang mengirim gambar itu kepada Pak Menteri juga, namanya Menteri Muhadjir Effendi. Ini PMK. Pak, masalah hukum di Indonesia dikritik masyarakat, saya share ke publik gitu. Jadi artinya kalau Mas Dedi bertanya, apa hukum bisa dibeli? Ya bisa dibeli. Bisa dibeli. Bisa dibeli. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak sangat terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan. Loh, kenapa? Ya, tidak ada pidananya, dicarikan pidana bisa. Ada Piye, melapor, yang sudah dikenal kan di masyarakat, Anda melapor ke polisi misalnya untuk ke pengadilan, ini sudah mulai proses mau ke pengadilan kan ini. Melapor ke polisi, sapi hilang 1, nanti harus biayanya untuk ngurus tuh 5 sapi lagi. Lebih baik tidak berurusan dengan hukum, mati aja. Ikhlaskan sapinya. Ikhlaskan sapinya. Iya kan waktu itu juga sempat heboh-heboh 2 apartemen ditangkap ya. Ada teman saya tuh, teman saya dosen. Rumahnya dibongkar orang, maling lah, di mari, lalu uangnya 50 juta Hilang. hilang di Terus? rumah gitu. Lapor polisi. Malah repot. Harus ini, mana saksinya. Terus
pada akhirnya apa? Sudahlah saya enggak ngelapor, berhenti aja. Malah dikejar-kejar. Nggak boleh, kalau sudah melapor harus diteruskan katanya. Kamu berarti memberi keterangan bohong. Akhirnya keluar uang juga. Sudah uangnya hilang, nggak kembali. Agar perkaranya selesai, kasih uang udah tutup gitu. Coba. Rugi kan? Iya. Jadi kalau nggak mepet banget, Lo jangan berurusan dengan hukum, polisi, jaksa, hakim. Polisi, Meskipun jaksa, sekarang yang sangat parah itu nampaknya peradilan ya. Kalau dari kasus-kasus terakhir itu di pengadilan, ya melihat 2 tahun terakhir Kejaksaan Agung udah mulai berbenah ya, polisi. Terus gimana coba? Rakyat bisa apa? Orang-orang pandai aja main uang semua, pengadilan, hakim, jaksa, polisi. Orang-orang kayak rakyat hanya bisa gigit jari dan mengeluh ya, menyaksikan keadaan dan tidak bisa mengubah apa-apa kan, kecuali menjadi korban, menjadi orang yang bagian, menjadi orang yang susah di negeri ini, bukan dilindungi, bukan disejahterakan, malah dibikin susah orang-orang yang kecil yang punya perkara terutama. Polisi juga sudah mulai, belum bagus, masih jauh dari bagus, tapi sudah mulai ada kesadaran itu. maaf nih, Anda sekarang ngomong kok bebas ya? Oh bebas, Pak. Oh bebas ya? Dulu juga kan Bebas sih. Saya jadi pejabat juga ngomongnya di. Dulu, kan makanya sering ke sini dulu Iya, kan. betul, Pak. Ya, kan ngomong aja. Pak apa Mahfud saja. tuh dulu kalau di sini tuh ya, kalau ngomong bebas, semuanya bebas. Yang ribet Bapak yang di sana itu. Saya nggak mau nyebut namanya. Edit. Itu yang ribet, yang stres yang ada di situ, yang duduk itu. Menuju ke pertanyaan kedua Pak, berarti Pak. Yes. Artinya kalau kasus Ronald Tanur ini dibongkar, Ronald 1 Tanur. triliun ini dibongkar, artinya Banyak yang sebenarnya kena dong. ada banyak hakim dong Pak, yang Iya. ada di sini yang harusnya ditangkap. Pikirannya dari sama Seharusnya. pikiran saya. Dan harus menuju ke sana. Untuk menuju ke sana tuh ada 2 pintu. Nah, terus? Satu penyidikan lanjutan oleh kejaksaan, ya. Karena ketika ditangkap Tanur tuh mengatakan ini uang untuk ngurus perkara dan sudah menyebut beberapa perkara. Kan berarti bukan hanya itu. Banyak. Ya. Oleh sebab itu, lalu yang kedua Mahkamah Agung dong turun bawasnya gitu. Meskipun kadang-kala Badan bawas ini, pengawas. ya itu tadi sudah diajak turun oleh KY, enggak mau juga, baru ketangkap gitu, baru mulai akan melakukan langkah-langkah. Intinya hampir sama kayak kasusnya Sambo ya. Hampir sama. Karena di situ terjadi apa yang disebut paranoid solidarity. Solidaritas kalap, ya kan? Paranoid. Kalau ada satu ketangkap, lalu ini yang lain ikut membela. Karena Paranoid. ketakutan, membelanya kalap, lalu alasan-alasan tidak masuk akal. Sama dengan Sambo. Paranoid solidarity. Kalau Sambo ketahuan nih, seluruh aparat polisi lusa gitu. Ini pun kehakiman sekarang gini. Sama. Nah, oleh sebab itu harus ada kekuatan luar ya, yang bisa membongkar Yang berani. paranoid. Iya, paranoid Siapa? solidarity ini harus Siapa? Civil society. pertama masyarakat, ya. Yang kedua dulu saya kalau Sambo. Orang sudah tidak percaya semua kan, Sambo itu tuh tembak menembak biasa. DPR-nya malah apa itu Menko Polhukam, Menteri Koordinator apa Menteri Komentator katanya. Karena saya tidak percaya atas penjelasan Komnas HAM, penjelasan polisi. Kita bahas di sini. Iya, bahas di sini. Cuman karena Bapak nggak percaya doang gitu. Iya, karena tidak percaya. Saya tuh ingat Bapak lagi di luar kota, Iya, ya kan betul. lagi di luar kota. Di Mekah, saya di Mekah. Baca Iya, di Mekah iya. ya. Baca beritanya nggak masuk akal ini Iya, gitu kan. Iya. Saya garap terus gitu. Aduh. Akhirnya terungkap juga. Tapi kalau hakim-hakim yang di pedesaan, mereka tuh susah bener Pak. Iya Pak, ya. Jadi begini, kalau hakim itu jumlahnya 8.000. 8.000. Mahkamah Agungnya itu kan cuma 47 ya. Sisanya itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar hakim itu justru hidupnya ekonominya sangat pas-pasan malah kurang. Jadi kemarin ada demo ke DPR, hakim minta naik gaji itu sampai nangis itu betul. Karena kondisi mereka seperti itu. Beberapa teman yang
menjadi hakim, menjadi hakim tinggi, bercerita bahwa hakimnya di daerah-daerah itu kadang-kala kalau ke pengadilan dia naik ojek, naik bis kota, gitu. Sedangkan jaksanya dan polisi bawa mobil, gitu. Pengacaranya bawa mobil. Kadang-kala hakim ini harus numpang ke pengacaranya, harus numpang ke orang lain karena gajinya kecil dan tidak boleh nerima apa-apa kan. Pengawasannya ketat untuk hakim-hakim kecil itu. Nah tapi yang korupsi itu sebenarnya di kota-kota besar. Hakim-hakim di Itu kota, sebabnya orang mengatakan sarang mafia itu ada di Mahkamah Agung. Itu semua orang sejak dulu mengatakan gitu. Kalau Anda tidak percaya ada mafia, datang aja ke Mahkamah Agung. Begitu. Sarang mafia ada di Mahkamah Agung. Jadi ada di Jakarta. Di sarang mafia aja ada di Mahkamah Agung. Yang lebih atas apa bukan pusat sarang, pusat sarang mafia. Yang lebih atas itu loh, yang dari dia lebih di atas di Mahkamah Agung. Yang nggak tahu apa. Itu ada sampai di tukang parkir sudah tahu perkara nomor berapa Pak, nanti ke ini. Nah, iya, datang ke lobi ada pegawai yang lebih tinggi lagi. Kalau ini tukang parkir ini mungkin sekelas satpam lah, tanya lagi ke nomor berapa, perkara nomor sekian. Nah, iya, Bapak perkara nomor sekian kan di sana Pak. Bahkan nih gila kan? Dia ngomong ya, gue yang deg-degan ya. Gue yang deg-degan ya. Kalau dengar ini sesak napas. Saya sesak napas ini dengar Bapak ngomong ini, Pak. Iya, aduh. Ini malah yang lapor kepada saya waktu saya Menko itu orang dari Komisi Yudisial. Di Mahkamah Agung itu ada lift khusus. Lift khusus yang disebut lift Kompi A. Lift Kompi A, tahu? Ini yang datang ke situ adalah orang-orang tertentu Seru. punya janji bertemu dengan pejabat di atas. Ada lift untuk tamu, Mas Dedi ke sana nanti saya mau ke sana gitu. Oh, lift nomor sekian Pak. Tapi ini ada lift khusus. Mungkin lift khusus itu mungkin milik ketua atau milik siapa kan pasti disediakan. Ya, pasti ada VIP-nya lah. Tapi dia bisa masuk. Ada orang tertentu yang sebelum sampai itu Bapak di lift situ, Bapak di lift situ. Nanti di atas situ cincai. Wow. Ini laporan. Ini laporan dari KY kepada saya ketika itu sudah gimana Pak ini Mahkamah Agung begini. Ya sudah saya minta faktanya, minta datanya, oke lah. Tapi kita ikut prosedur-prosedur yang bisa sembarangan ya. Yang secara nyata nanti bisa gampang gini. Tapi sekarang orang tuh yang disebut disinyalir sebagai koordinator dan pengatur lift itu sudah masuk penjara. Udah belum lama masuk penjara. Terus saya tanya kemarin ketemu sehari sebelum kita ngomong nih, ketemu saya. Itu lift khusus itu masih jalan enggak? Udah Pak, orang itu ditangkap, tapi orang-orangnya masih ada di situ. Sebagian udah dipindahkan. Ya karena di situ kan ada gabungan orang-orang, ada yang pegawai dari TNI. Di situ kan ada pengadilan militer, ada pegawainya. Itu juga ada yang terlibat dalam cara-cara ini sudah dikembalikan sesudah kasus penangkapan atas orang itu. Nah, ya saya kira kalau kita mau membongkar itu bisa meledak karena kalau kaitan-kaitannya banyak nih. Si A, si B terkait dengan kasus ini, si B, si C dengan kasus ini dan sebagainya. Bubar negara Pak. Ya bubar negara. Oleh sebab itu di sini rusaknya rejim kemarin itu, urusan hukum nggak dituntaskan sampai akar-akarnya justru menjadi mafia hukum di Mahkamah Agung. Coba benteng terakhir justru menjadi benteng mafia. Artijo Al-Kostar mungkin bisa mengatasi keadaan ya saat dia masih hidup, tapi sekarang dia sudah dilipat di bumi yang sunyi senyap dalam kuburan, dan pengaruh dan kewibawaan siapa Al-Kostar atau siapa itu ya siapa almarhum itu sudah lenyap sekarang, dan tampaknya situasi mungkin tidak terkendali sampai bisa ketemu tadi uang yang untuk nyuap hakim, ngurus perkara menyangkut hakim, jaksa dan
apa itu hakim, jaksa dan semuanya itu hampir 1 triliun itu gimana itu coba? Dan itu sudah bertahun-tahun ya yang diurus oleh maklar kasus orang Mahkamah Agung juga. Ya orang-orang rakyat nggak bisa apa-apa, ya kan? Karena operasi tetap berjalan, maksudnya kegiatan-kegiatan yang buruk itu masih berjalan meskipun pers itu sudah melakukan semacam seperti itu menyala atau watch mengawasi ya, nggak efektif juga. Kita mungkin nggak perlu ke situ, nggak usah buka kotak Pandora karena itu pasti tidak sulit untuk membuktikan meskipun kita tidak harus menyebut orangnya dulu, ya kan? Iya, betul. Tidak sulit. Itu kan hasil KY itu kan punya instrumen untuk melakukan penyelidikan langsung. Nah, berarti kalau Bapak ngomongnya begini, Pak Prabowo sebagai presiden, dia kan janji bersih-bersih dan sebagainya. Pak Prabowo bersih-bersih tapi pusing juga nih Pak Prabowo. Pusing juga. Karena mungkin pertama masalahnya terlalu. Jadi pusing juga. Saya belum melihat ini videonya ini ya. Berapa menit sih? Lama juga, 57 menit ya. Kalau pusing juga itu maksudnya mungkin gini. Kalau dikaitkan dengan ucapan dari Abdullah Hamahua yang bekas pengawas dari KPK itu, penasihat dari KPK, zaman KPK masih berwibawa dan belum bagian dari rumpun eksekutif, masih independen, dan pegawai-pegawai KPK itu masih bukan pegawai negeri, bukan PNS, tapi masih independen ya, tidak dalam institusi manapun. Itu Abdullah Hamahua bilang nggak bisa, katanya Prabowo itu nggak bisa memberantas korupsi. Kenapa? Karena Prabowo punya 2 kasus di KPK, jadi dia tersandra juga ya. Nah sekarang dalam konteks wawancara dengan Deddy Corbuzier dan Mahfud, dia bilang Prabowo pusing juga mengatasi situasi ya di lembaga penegakan hukum, yaitu Mahkamah Agung kayak pengadilan kayak, karena dalam rangka untuk bersih-bersih dari penyelewengan dan lain-lain dalam pidatonya sebelum ke Tiongkok kemarin, termasuk efisiensi anggaran. Itu karena dia menghadapi satu situasi yang memang tidak mudah, karena ada gurita mafia di dalam lembaga penegakan hukum kita, dan tampaknya presiden sebelumnya juga nggak sanggup ya. Dan zaman Jokowi itu kasus korupsi itu ya, itu kan menurut Indonesia Corruption Watch itu ada 271 tahun 2019, tapi 4 tahun kemudian menurut lembaga ICW kasus di zaman korupsi itu meningkat sampai 300%, 3 kali lipat, menjadi 791 kasus. Berarti kan itu harus dibaca, kasus-kasus korupsi dan hukum itu betul-betul sudah tidak bisa diatasi oleh kekuasaan seorang presiden, karena terbukti kasus itu tidak berkurang kan, bertambah. Atau kemungkinan kedua, kasus itu sengaja dibiarkan sehingga orang-orang yang melakukan kesalahan dan korupsi itu bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Dan dalam warisan masalah hukum yang begitu berat, Prabowo kemudian sekarang jadi presiden dan mengumbar janji ke media massa untuk menjadi ingin bersih-bersih di saat situasi yang sangat buruk ya. Di saat Jokowi pun tidak berhasil memberantas korupsi, justru korupsi itu naik 3 kali lipat di zaman Jokowi menurut ICW. Jadi dalam konteks itu, dari mana Prabowo harus memulai pembenahan Mahkamah Agung yang korup itu, atau mafia peradilan itu? Dia akan pusing ya, karena urusan bukan hanya hukum ya,
tapi juga ngurusin swasembada pangan, janji-janji makan siang bergizi dan lain-lain, nggak mungkin dia fokus terhadap pemberantasan korupsi. Dia akan pusing sendiri Prabowo menghadapi korupsi di Indonesia. Rumit dan bisa menjadi kotak Pandora yang Apa sih maksudnya kotak Pandora itu? tidak mudah untuk diredam. Lalu yang kedua mungkin ada political barrier juga kan Political di orang-orang political barrier. Maksudnya political barrier itu hambatan yang bersifat politik ya. Dan bisa nggak Prabowo menghancurkan political barrier itu? Karena dia kan punya kekuasaan sekarang, kekuasaan yang besar sebagai presiden. Apakah kalau dia menggunakan kekuasaannya full untuk menghajar political barrier sebagaimana yang dimaksudkan oleh Mahfud barusan, itu apakah tidak berarti akan menjerat atau akan memakan korban dari teman-temannya sendiri, dan itu membuat Prabowo jelas pusing kan, bingung sendiri nanti dia. yang mungkin sebenarnya bisa musang berbulu ayam. Tahu enggak, di dekat pejabat-pejabat tertinggi itu selalu saja ada orang seperti baik sekali memberi informasi, melayani, tapi dialah sebenarnya yang merusak. Taruhlah sekarang di Komdigi. Oh, Budi Kita Ari. ngomongin Komdigi nih. Iya, berani aja. Kenapa enggak berani? Enggak, Komdigi itu, enggak usah takut. Itu kan jelas sekali. Yang ditangkap itu adalah pejabat yang diseleksi oleh menterinya yang katanya baik. Iya kan? Diseleksi sendiri. Kamu yang menjabat di situ. Loh, iya. Kan kemungkinannya di Pak Prabowo kan ada orang yang musang berbulu yang begitu tampil baik, iya kan? Tapi dia merusak sebenarnya, memberi penyesatan informasi. Mumpung Pak Prabowo masih baru, supaya hati-hati dengan orang bagus inilah. Musang berbulu ayam. Kasus yang belum lama dan disebut yang Komdigi yang ditangkap itu siapa? Kan baru diangkat. Kamu tugasnya menangani masalah Judi online. Judol. Kalau ada yang ini tutup. Malah Ternyata dilindungi. dia agennya. Lihat gini karena itu kan berdasar penangkapan Bandar Judol di Medan Kan udah ada ya. Iya. Berarti kita ngomong boleh ya Pak? Boleh. Itu berdasar penangkapan Bandar Judol di Medan. Iya, Nah, lalu dirampas HP-nya. Ada hubungan dengan orang-orang di dalam Situ. itu mengatur ini semua, dan Polri udah tahu itu. Polri udah tahu. Iya, kalau Polri tidak nangkap ini dengan jaringannya, berarti Polrinya pun ada yang nekan agar tidak nangkap ini. Nah, kalau Polri udah tahu dan Polri nangkap, Polri juga udah tahu dong ini endingnya ke siapa paling atasnya. Iya dong. Polri pasti tahu lah. Ini kan paling atasnya menurut masyarakat Budi Ari, ya kan? Pak Budi Ari. Di Polri itu. Iya, makanya kita minta Budi Ari diperiksa juga. Karena bagi saya aneh. Budi Ari yang mengangkat orang ini, dan orang ini punya satu semacam posko sendiri, terdiri dari anak-anak muda yang nangani judi-judi online itu. Dan itu posko terpisah loh ya. Iya. Dan itu sering datang ke kantor Kominfo dengan gaya-gaya hedon gitu kan. Yang pegawainya sendiri diacuhkan, dia sendiri bukan siapa-siapa, temannya orang yang diangkat ini, yang punya markas posko di satu tempat. Nah, ini kan Budi Ari harus diperiksa. Kenapa Anda menganggap ini orang baik? Kemungkinannya dua. Satu, Budi Ari nggak tahu apa-apa. Iya kan? Iya, bisa jadi. Dia kan nggak tahu apa. Saya karena dia nggak menguasai teknologi digital, kan nggak mengetahui dia. Bisa. Wah, dia mungkin diceritain gini-gini. Seperti saya lah, nggak tahu soal itu, diceritain langsung percaya. Tidak mencari sumber lain. Wah, sudah, kamu bagus angkat. Ya, kemungkinan kedua aja Pak. Udah. Kemungkinan kedua sengaja. Iya kan? Kan hanya dua kemungkinannya. Dipelihara. Satu lalai karena tidak tahu, yang kedua sengaja untuk mendapat sesuatu. Cuman kan dari tadi Pak Mahfud ketika bicara sama saya, Pak Mahfud selalu mengatakan gini Pak Mahfud. Insting saya sih begini, insting saya begini. Nah sekarang saya balik, insting Bapak gimana Pak? Insting Bapak Pak. Bukan insting, keyakinan. Oh iya. Wah. Karena keyakinan itu bagi kita, Pak Mas Dedi, yakin sesuatu, yakin, dan itu betul karena yakin. Udah ya, Tetapi
belum bisa dieksekusi karena itu perlu. Udah jam 9 waktunya tidur tidur malam. Kata Rasulullah sunnahnya itu tidur setelah Isya. Ini jam 9 nanti supaya bisa bangun jam 3 ya. Nanti kapan-kapan kita terusin kalau ada umur. Menarik ini, tapi kita potong pada menit ke 20 menit 26 detik dari 57 menit 38 detik. Sementara rekaman saya ada 30 menit berapa itu? 21 detik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.